perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan melakukan praktikum mengenai sel. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Citra Nurul Alia. Menyaksikan. Sebelum memasuki lab, kita harus memakai jas lab dan juga sepatu yang tertutup. Tidak lupa dengan lab kit yang lengkap. Kita akan diberikan peralatan untuk melakukan praktikum, seperti suntikan, pinset, tusuk gigi, cover glass, dan objek glass. Terakhir, tempat untuk ikan. Cover glass dan objek glass harus dicuci terlebih dahulu. Ambil methylene blue, lalu teteskan pada setiap objek glass. 3 jenis larutan yang berbeda untuk diujikan. Yang pertama ada Aquades, kemudian ada NaCl 5%, dan yang terakhir NaCl 0,9%. Ambil epitel pipi bagian dalam, lalu adukkan dalam methylene blue yang sudah diteteskan dalam objek glass. Beri label NaCl 0,9%. Tutup dengan cover glass dan pastikan tidak ada gelembung. Ujikan dengan larutan NaCl 0,9%, lalu lihatlah perubahannya. Tidak terlihat adanya perubahan yang signifikan karena NaCl 0,9% merupakan larutan isotonik. Epitel pipi bagian dalam yang kedua, kemudian aduk dalam methylene blue. Beri label NaCl 5%. Tutup dengan cover glass dan bersihkan sisi-sisinya. Pindahkan ke bawah mikroskop, lalu uji dengan NaCl 5% dan lihat perubahannya. Sel mengalami krenasi karena larutan NaCl 5% merupakan hipertonik. Epitel pipi untuk objek glass yang ketiga. Berikan label Aquades dan tutup dengan cover glass, tidak lupa dibersihkan sisi-sisinya. Pindahkan ke bawah mikroskop dan ujikan dengan Aquades, lalu lihat perubahannya. Sel mengalami lisis atau pecah karena Aquades merupakan larutan hipotonik. Yang kedua, uji pada sel darah ikan. Ambil darah ikan pada daerah dekat gurat sisi, lalu tempelkan pada objek glass. Beri label Cl 5%, pindahkan di bawah mikroskop dan lihat perubahannya. Sel mengalami krenasi karena larutan NaCl 5% kan larutan hipertonik. Objek glass kedua, smears, dan beri label NaCl 0,96%. Pindahkan ke bawah mikroskop, lalu lihat perubahannya. Tidak terlihat perubahan yang signifikan karena NaCl 0,96% merupakan larutan isotonik. Objek glass yang ketiga, lalu smears. Setelah ditutup oleh cover glass, beri label Aquades. Pindah ke mikroskop, lalu amati perubahannya. Sel mengalami lisis atau pecah karena Aquades merupakan larutan hipotonik. Yang terakhir, uji pada sel darah manusia. Teteskan darah ke 3 objek glass, lalu smears. Tutup dengan cover glass, lalu berikan label pada masing-masing objek glass. Pindahkan ke mikroskop, lalu uji dengan NaCl 5%, lalu lihat perubahannya. Sel mengalami krenasi karena larutan NaCl 5% merupakan larutan hipertonik. Yang kedua, uji dengan NaCl 0,96%, lalu lihat perubahannya. Tidak terlihat perubahan yang signifikan karena larutan NaCl 0,96% merupakan larutan isotonik. Yang terakhir akan diujikan dengan Aquades, lalu lihat perubahannya. Sel darah mengalami lisis atau pecah karena Aquades merupakan larutan hipotonik. Sel mengalami krenasi karena berada dalam larutan NaCl 5% yang bersifat hipertonik sehingga air keluar dari sel eritrosit, menyebabkan sel menyusut dan berkerut.
Bagian sel yang mengalami krenasi adalah membran eritrosit yang mengecil, mengerut akibat kehilangan air. Sel mengalami lisis karena berada dalam aqueous atau larutan hipotonik yang menyebabkan air masuk ke dalam eritrosit, membuatnya membengkak hingga pecah. Sel yang mengalami lisis adalah membran eritrosit. Membran eritrosit ini tidak mampu menahan tekanan osmotik dan akhirnya pecah. Difusi terjadi saat metil blue menyebar dalam air atau larutan. Osmosis terjadi saat eritrosit dalam larutan hipertonik atau NaCl 5% kehilangan air dan mengalami krenasi. Sedangkan dalam larutan hipotonik aqueous, eritrosit menyerap air, membengkak, dan mengalami lisis. Perubahan sel darah merah dalam larutan hipotonik atau air suling, sel membengkak dan bisa mengalami lisis karena air masuk. Isotonik atau NaCl 0,9%, sel tetap normal karena tidak ada perbedaan tekanan osmotik. Hipertonik atau NaCl 10%, sel mengalami krenasi, mengecil dan berkerut karena air keluar dari sel. Mekanisme osmosis mengaruhi bentuk dan fungsi sel darah merah. Osmosis menyebabkan perpindahan air melalui membran sel. Dalam larutan hipotonik, air masuk sehingga sel membengkak dan bisa pecah. Dalam larutan isotonik, keseimbangan cairan terjaga sehingga sel tetap normal. Dalam larutan hipertonik, air keluar dari sel menyebabkan sel mengecil dan fungsinya terganggu. Dalam pemberian infus atau transfusi darah, larutan yang digunakan harus isotonik atau NaCl 0,9% agar sel darah merah tetap normal dan tidak rusak. Jika larutan terlalu hipotonik atau hipertonik, dapat menyebabkan lisis atau krenasi sel darah merah yang berbahaya bagi